Talkshow Batu Raja Radio. Masih dipancarluaskan di Jalan Dr. Paman Hatta nomor 1196H Bakung Batu Raja. Lah 2 menit minggu dari jam 9 pagi hingga angkance di lembar terakhir bulan November 30 November 2021 nih ya. Kita jumpa lagi di Talkshow pagi hari ini ya. Narasumber Ibu Khalifah ini dari BKPSDM Oku hingga angkance. Kita akan ngebahas mengenai seleksi CPNS ya. Nggo P3K 2021 di Kabupaten Oku kita nih ya. Lah hadir nih narasumber Ibung yang Cinde. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ari Susanti Adingkang Kance dari Kabid Pengadaan Penilaian Kinerja Pemberhentian Nggo Informasi BKPSDM Kabupaten Oku ya. Mamane kabar nih Bu? Alhamdulillah sehat. Iya, ini panggilannya Ibu siapa? Ari Susan. Jadi kali. Kalau Oke di lah. kantor di sekolah dipanggil Ibung Ari. Ibung kalau Ari. di rumah Santi biasanya. Oke lah kalau itu aku manggil Ibung Kian ya. Jadi, iya karena kita siap. kan di sini manggilnya Ibung-ibung. Oh, boleh. Kalau yang lanang-lanang kita antau mamang nih ya. Jadi Ibung Ari. Jadi kita akan ngebahas mengenai seleksi CPNS Nggo P3K 2021 di Kabupaten Oku nih ya. Mungkin ada kata awal yang nak kamu sampaikan sebelum kita memulai talkshow pagi hari ini. Iya. Silakan. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar setia Batu Raja Radio. Iya. Kami tadi sudah dikenalkan oleh Ibu Ibu Khalifah. Wakil dari BKPSDM. Mungkin ada yang pengen tahu, pengen tanya mungkin buka iteratu ya. Iya buka lah, pasti. Mengenai CPNS dan P3K. Nah, kita baru saja melaksanakan. Sekarang masih dalam proses, masih berjalan. Satu tahapan lagi. Silakan mendengarkan dan bertanya kalau ada yang mau ditanyakan. Itu ya saja Ibu Khalifah. Jadi karena ini nih lagi berjalan ya Lagi prosesnya berjalan, untuk tes prosesnya, CPNS iya. ini. Jadi mungkin ada yang nak kamu tanyakan, ada yang kaca silahkan. Kita buka interaktif di 0735322622 nya. Bung, untuk yang milu nih ya di 2021 milu tes kan pasti raminia nih Bung ya. Raminia, Ya walaupun iya. kotanya sebenarnya kalau kita sebutkan ya untuk Oku nih Iya, bahapa iya. kita pengen tahu kuda ini partisipasi masyarakat yang daftar CPNS nih untuk 2021 nih berapa ribu nih Bung. Jadi ini kan kebetulan. Jadi kita dalam ini 2021 ini kita nih P3K-nya berpisah. Dipisah ya. Dipisah. Sekarang P3K dan guru kian yang menjadi kita penyelenggaranya, yang gurunya diselenggarakan oleh Mendikbud. Jadi kita agak berkurang ininya jumlah pelamarnya. Pelamar ya. Kalau tahun ini 7.241 pelamarnya. Itu kian lah banyak ya 7.000-an ada yang kancah ya. Nah jadi Mak Mana nih pasti deg-degan ya untuk Kamloha mungkin sekarang yang lagi tinggal nunggu tes lagi atau mungkin lagi nunggu jadwal ya, lagi nunggu tahapan, semangat ya. Biasanya kalau nak marai tes CPNS nih rajin gale nih Bung ya. Mantau ya. Rajin radio. mantau, rajin ngina informasi, rajin lah pokoknya dalam belajar lah, langsung mendadak rajin ya dengan kaji ya. Nah jadi untuk P3K itu mana nih sebenarnya tuh Bung untuk tes P3K itu? Nah kalau P3K itu kan kita kan sudah 2 kali ngadakan P3K ya kemarin di tahun 2018 itu agak berbeda dengan tahun ini. Kalau tahun kemarin tuh persyaratannya itu kita tuh harus honor di Pemkab Oku ya, menerima gaji dari APBD. Nah kalau sekarang ini ada perubahan dari persyaratannya di samping umurnya tuh minimal 20 tahun, maksimal 1 tahun menjelang pensiun dari jabatan yang dilamarnya.
Jadi itu harus ada pengalaman kerja 3 tahun. Boleh dari honor di pemerintah, boleh juga tidak. Jadi ya misalkan apoteker misalkan sudah berpengalaman di apotek gitu ya 3 tahun, itu bisa mengikuti P3K sekarang ini. Jadi emang diambil tuh yang keahlian ya, skillnya itu yang diambil dari P3K yang sekarang ini. Alhamdulillah ya dengan adanya perubahan ini. Cuman ini beda apa susahnya bagi orang-orang yang sudah honor belasan tahun tetapi sudah tua kan, tetapi tidak menguasai komputer. Nah, itu yang jadi masalah karena sekarang ini sistem rekrutnya tuh CAT. Baik CPNS maupun P3K pakai komputer. Nah itu, jadi yang telah honor lama-lama nih, honor lama tapi tidak bisa komputer ya kasihan juga sebenarnya. Kasihan, cuman mana lagi ya? Syaratnya nih, Bung. Syaratnya memang lebih lebih dipercanggih dengan teknologi kan. Nah balik lagi tadi kan dari sekian ribu, 7.000-an tadi ya yang melamar itu. Nah untuk kota di Kabupaten Oku kita diwe ini nerima berapa sih? Kalau CPNS-nya itu cuma 113. Masya Allah. Jadi 6.900 sekian itu tersortir galau ya. Nah untuk P3K-nya itu? P3K 100. Iya, nah, 100 formasi. Untuk non guru ya, untuk kesehatan yang tadi yang katanya penyuluh, yang lain-lain fungsional kan kalau P3K. Cuman 100. Nah, itu Ringkang C. Jadi pertarungan yang sangat sengit. Iya, Ringkang C. Jadi itu yang akan kita bahas kalau ya selama sebidang kadapan. Kalau kamu nak gabungan, silakan di 0735 322 622 atau pacak lewat WA kita di 0812 7119 5755. Kita tunggukan ikut ke jam 10 ya. Kita di Talkshow pagi ini bersama dengan BKPSDM Kabupaten Oku. Talkshow Batu Raja Radio. Lanjut tadi angka lah 13 menit nih benggot dari jam 9 pagi ya. Jadi tadilah sudah kita bahas ya bahwa formasi ini agak berbeda dari tahun sebelumnya hading angka karena P3K ini kan belum lama ya di masyarakat ya, barulah nih Ibung ya. Jadi masyarakat baru yang mengenal pengenalan tentang P3K ini. Jadi siapa kian nih Bu yang pacak mendaftar seleksi pada P3K di 2021 nih. Tadi kan lah dijelaskan sedikit ya. Nah, bidan atau juga yang apoteker lah. Mungkin pacak dijelaskan lebih lanjut mengenai siapa kian yang pacak mendaftar nih, Bung. Iya. Dapat mendaftar di ini P3K yang bisa ikut seleksi ya. Seluruh warga negara Indonesia yang berumur 20 sampai ada batas pensiun 1 tahun sebelum pensiun. Kalau yang biasanya itu jabatan fungsional ahli pertama itu 58 bisa sampai dengan 1 tahun sebelum waktu pensiun. Jadi 57. umur 20 sampai 57 itu masih bisa melamar sebagai P3K dengan persyaratan khusus lainnya. Apa tuh yang memiliki kualifikasi pendidikan yang disyaratkan, kemudian berpengalaman yang pasti. Namanya P3K itu kan skill ya itu ya, berpengalaman di bidang yang dilamar. Ya misalkan guru ya, harus dia mempunyai pengalaman kerja sebagai guru. Guru IPS misalkan harus mengajar IPS di sekolah. Tidak bisa misalkan dia honor di Pemda guru tapi honornya di keuangan itu tidak bisa. Jadi tidak sinkron, Bung ya. Tidak sesuai dengan kompetensinya. Jadi misalkan penyuluh pertanian harus berpengalaman sebagai penyuluh. Apoteker harus berpengalaman sebagai apoteker gitu ya. Itu Ringkang ya. Nah, apakah kalau kita nak daftar sebagai P3K ini harus lulusan S1 atau juga itu kan kalaupun lah berpengalaman misal lah jadi penyuluh pertanian ternyata pas dikina-kina baru tahun SMA ya. Apakah masuk deh itu dalam kriteria deh, Bung?
Boleh kalau misalnya si Pemda membuka kan institusi itu membuka bukan hanya Pemda ya, misalnya kementerian misalkan seperti Kementerian Hukum dan HAM atau kementerian lainnya yang dia menerima tamatan SMA dengan nama jabatan sesuai dengan pendidikan. Ada yang D3, ada yang S1. Kalau dia membuka bisa melamar. Ada kesempatan. Ada kesempatan ya. berarti. Seperti kita di OKU kan kita membuka ini ya, tapi bukan P3K ya, untuk CPNS yang untuk SMA untuk Pol PP. Itu Hading Kanci. Untuk Pol PP ini banyak deh yang daftar nih. Banyak sekali. Banyak ya. Kalau tahun belakang itu yang daftar tuh 10 formasi yang daftar itu yang SMA ya. Sampai 3.500 untuk mendapatkan 10 itu. Sekarang 5 untuk yang SMA. Yang sekitar daftarnya 2.500. Waduh. Semangat ya kalian. Berebutlah 5 itu ya, kamu dari 2.000. Nah, jadi untuk syarat nih ya, tadi kan umur tadi kan lah termasuk lah itu syarat ya. Kalaupun tadi tuh Ading Kang aja sedikit lah dijelaskan ya, umurnya dari 20 sampai dengan 1 tahun sebelum masa pensiun ya. Juga kamu lah berpengalaman 3 tahun tadi Bung ya. Yang pastinya kalaupun misal ada kesempatan untuk yang tamatan SMA juga masuk itu Ading Kang Kanceh ya. Nah, juga kalau kamu nak bertanya langsung dengan Ibu Kabitnya, silahkan Ading Kang Kanceh ya. Jarang-jarang ada kesempatan bersama dengan Ibu Ari Susanti langsung ini ya dari Kabit Pengadaan Penilaian Kinerja Pemberhentian Gawai Informasi BKPSDM Kabupaten Oku ya. Nah, untuk CPNS nih, Bung. Itu persyaratan masih lama tuh lah. Umur adakah yang berubah untuk syarat-syarat umur? Masih seperti yang lama tuh lah kalau umur maksimal 35 tahun. Maksimal 35 Jadi kalau tahun. lebih dia di sistem langsung dipotong dikatnya. Gitu. Ada lebih 2 jam dari umur 3 itu. Langsung pakai sistem sekarang kan. Jadi walaupun umur kita lebih dikit, tetap dia langsung di-cut di sistem. Iya, sekarang. Karena kan pakai komputer gale ya. Jadi tahu walaupun misalnya umur kita nih misal hari ini ternyata tesnya hari ini ternyata umur kita lah lebih sejam. Pas pendaftaran pas pendaftaran. Nah, langsung gitu ya. Langsung di-cut. Aduh. Jadi maksimal 35 tahun kalau CPNS. Itu Ading Kang Kanceh. Mak mana nih kan waktu dulu tuh sempat ada kabar-kabar burung nih Bung ya mengenai rencana bahwa P3K itu karena kasihan dengan guru-guru apalagi yang lah honor rame ya, dek nak dites lagi itu mak mana sebenarnya rencana itu ada niat atau dek? Nah itulah ya itu informasi seperti itu sebenarnya kita berat mengatakan ini dengan rombongan honorer ini ya karena kasihan mereka kan apalagi yang sudah mengabdi di pelosok sudah belasan tahun lah. Tapi untuk sekarang ini memang peraturan dari Menpan dan Panselnas itu memang penerimaan P3K, CPNS P3 itu memang melalui CAT. Ya. Jadi tidak ada lagi sistem pengangkatan seperti dulu yang kedua itu langsung otomatis diangkat, tidak ada lagi sekarang. Iya, jadi cuma ada satu metode pengangkatan melalui CAT. CAT itu. Iya. Tapi ada lamain juga P3K ini ada yang keangkat umurnya tadi masih 1 tahun bawah masa pensiun ya. Tapi kalau nak PNS dia tahu. Apalagi yang lah belasan tahun ya, yang lah belasan tahun honor otomatis umurnya pastilah kepala 4 ya. Lah jalan masuk 40 tahun atau juga yang sebagainya. Jadi dia pacak lagi ya Kang Kanceh. Tapi itu tadi juga itu Bung. Apa tuh? Kalau untuk CPNS tuh tidak dipersyaratkan harus honor harus tapi kalau yang lah honor tadi maksudnya ada kelemahan lah kan dengan adanya P3 kan walaupun dengan perjanjian kerja tadi ya. Iya. Lanjut Ading Kang Kanceh yang nak gabungan di 0735322622-nya. Kita masih lanjut ke jam 10 ini di Talkshow Batu Raja Radio bersama dengan BKPSDM Kabupaten Oku. Talkshow Batu Raja Radio.
29 menit minggu dari jam 9 pagi masih berlanjut lagi kita ringkang kanca di Talkshow pagi ini yang nak gabungan tanya-tanya di 0735322622 WA di 081271195755 ya. Jadi kita berlanjut nih kita nih walaupun caknya nih lah adem ayem nih Bu ya tentang COVID-19 tapi masih ringkang kanca ya diam-diam ini masih COVID-19 jadi tetap harus jaga kesehatan, protokol kesehatannya juga. Nah, di masa pandemi mana kan lagi berjalan nih tesnya, Bung ya. Nah, itu mau mana kalau misal lagi tes tiba-tiba ada peserta yang pas dites hasilnya positif lah atau juga pokoknya lah anak mendekati COVID-19 lah kira-kira mau mana itu di Ohang. Nah, jadi kita kemarin kebetulan waktu SKD itu lagi parahnya kan COVID-19. Jadi memang dari ketentuan dari Panselnas itu kita harus dengan prokes pelaksanaan ini. Jadi sudah ditentukan harus antigen, peserta itu harus ada deklarasi sehat. Jadi memang kita ketat pengawasan untuk COVID. Untuk yang suhu tubuhnya di atas 37 kita sediakan ruangan khusus dan kemudian ada kemarin kebetulan ada 2 orang yang CPNS yang sedang dalam perawatan COVID, ya, kita jadwalkan ulang. Jadi tidak ikut di tempat kita, tapi dijadwalkan ulang di Kanrek 7 di Palembang. Nah itu ada Kancih ya. Alhamdulillah ya karena di Ohang tuh pasti datang nih walaupun misal lagi sakit karena kan ini kesempatan kesempatan karena tahun depan umur lah bertambah. Mungkin belum tentu bisa lagi tahun depan, belum tentu ada lagi. Jadi hading Kancih tetap dijaga kesehatan apalagi nih kaum Ohang yang lagi menjalani tes-tesnya ya. Masih ada lagi ini untuk CPNS selanjutnya nanti tanggal 6 akan dilaksanakan SKB bagi yang lulus. Bagi yang lulus. Itu untuk lokasi-lokasi tesnya itu di mana nih Bu? Kalau kemarin yang SKD ya kita kan punya lab sendiri itu keistimewaan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Keunggulan kita daripada kabupaten kota lain di Sumatera Selatan itu kita kan 17 kabupaten kota. Jadi cuman kita yang ada ini lab sendiri mandiri itu cuman kita. Jadi kita sudah memiliki lab di tempatnya di Diklat itu tahu Bung Halipah di Diklat ya di Transito. Jadi kita ada lab sendiri, ada fasilitas komputer sehingga kita bisa melaksanakan tes CAT ini di tempat kita sendiri. Alhamdulillah ya. Selain itu juga bagi yang berdomisili di daerah-daerah lain bisa tidak harus datang ke sini dalam situasi pandemi. Jadi bisa mengikuti di mana dia tinggal pas yang bertepatan dengan seleksi itu. Ada yang di Papua, kan ada kalau untuk CPNS itu kita ada 16 lokasi, titik lokasi yang lain. Ada di UPT Bengkulu, di Serang, di Jakarta, Palembang dan lain-lain. Ya, itu ada 16 lokasi lain selain di Gedung Narapraja namanya ya di Transito. Oke, tadi Kancih nih. Kita kan mana ini pemerintah lagi gencarkan yang namanya vaksin nih, Bung ya. Iya. Apakah tes CPNS ini juga mengharuskan pesertanya harus vaksin ya? Iya, tidak kalau yang sesuai dengan peraturan dari Menpan bahwa untuk yang di Sumatera ini tidak ada, tapi harus antigen, cuman antigen. Kalau di Jawa, Bali, Madura itu emang wajib vaksin. Karena itu kan daerah-daerah di Ohang yang rawan yang mungkin zonanya beda dengan sini. Di sini alhamdulillah masih lumayan aman lah ya. Itu ading Kancih. Jadi kita antigen yang berlaku 1x24 jam. Itu ading Kancih ya. Kalau nak tes itu Bungnya baru di antigen kan. Jadi kalau vaksin di sini belum diharuskan berarti ading Kancih ya. Tidak masuk dalam syarat dia. Iya. Tapi itu yang untuk SKD yang kemarin, tapi nanti untuk yang ketentuan SKB
mungkin tapi belum tahu ya. Mungkin ada perubahan ya. Nah, lanjut yang nak gabungan silahkan di 0735322622-nya dingkangkan WA di 081271195755. Kita tunggukan enggut ke jam 10 nih ya. Nah, sejauh ini yang daftar PNS CPNS di Kabupaten aku nih ada dari luar deh sih. Banyak sekali yang dari luar. Iya. Jadi kan kita kan formasinya seluruh Indonesia boleh melamar, apalagi melalui sistem kan bisa, siapapun bisa melamar. Yang sesuai pendidikannya sesuai dengan formasi yang dikeluarkan. Bisa. Jadi kalau kamu adingkang kanja daftar PNS itu harus siap berarti ya. Ditempatkan kelenya keterima di mana, berarti kamu harus siap kelenya ya. Nah, bertugas di mana. Yuk, yang nak gabungan apa dah? Kalau untuk yang Kabupaten Oku, formasi Kabupaten Oku dia bertugas di sini. Pelamarnya dari seluruh Indonesia tapi bertugas di Kabupaten Oku. Iya, maksudnya itu dari luar. Dari luar ke sini. Iya, kalau misalnya dari mana tuh, dari Bengkulu misalnya milu di sini. Iya, jadi jemu sini jadinya. Jadi harus siap berarti adingkang kancih ya. Lanjut yang nak gabungan lagi, kita tunggukan 0735322622-nya. Good ke jam 10 ya. Kita tunggukan, masih ada waktu 20 menitan lagi kamu kalau nak nyiapkan pertanyaannya dingkang kanca. Talkshow Batu Raja Radio. Lanjut lagi adingkang kancil 41 menit nih bingkut dari jam 9 pagi. Yang bertanya silahkan ya 0735322622. Halo. Halo, selamat pagi, Bu. Pagi. Dengan Ibu siapa nih? Dengan Ibu Pira, Bung. Ibu Pira nak nanya apa? Nak nanya, Bung, kemarin kan kami lah melok tes. Belum lulus, Bung. Waduh, belum rezeki. Apa ini? Tes apa kuda ini? CPNS. CPNS. Tapi umur kami ini lah nak, ialah hampir habis jatahnya. Terus nak nanya kira-kira kapan lagi ada bukaan. Nah, terus batasan umur biasanya berapa? Karena kami ini cuman S1, Bung. Belum ngambil SS berikutnya. Itu kian, Bung ya, terima kasih. Oke, siap, sama-sama. Ya, lanjut. Nah, langsung dijawab, Bu. Langsung. Boleh. Ya. Silakan. Iya, ini Vira ya. Iya, karena ya turut prihatin juga kemarin belum lulus ya. Tapi mudah-mudahan umurnya masih masuk. Cuman untuk kami informasikan di tahun depan sudah ada surat dari Menpan. Kita belum ada lagi penerimaan CPNS untuk tahun 2022. Tapi kalau untuk P3K belum ada berita. Cuma untuk CPNS belum ada lagi. Mudah-mudahan di tahun berikutnya umurnya masih cukup. Oke, tadi Kang Kanci untuk Ibu Firah ya, semangat lagi. Semangat terus. Kalau misalnya tahun Mahi itu kira-kira kekurangannya apa? Sangkan belum lulus ya. Tahun selanjutnya kalau masih ada kesempatan diperbaiki lagi ya. Lanjut yang nak bertanya silahkan di 0735322622. WA di 081271195755. Kita masih tunggukan untuk kamu Longhang yang nak gabungan bertanya di talkshow kita pagi hari ini. Langsung. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa nih, Bung? Sama Ibu Dian di Talang Jawa. Nak nanya apa, Ibu? Dian. Ya, tadi kan cepat dengar sekilas masalah CPNS. Nah, itu dari BKD kan. Nah, sekarang yang tanya aku, BKD itu selain ngurusi CPNS itu di sana tuh apa baik, Bung Halifah? Tugas-tugasnya itu baik, Bung Halifah. Terima kasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih. Tadi lupa pula di ini kan ya. Jadi selain ngurusi CPNS ataupun P3K nih, apa sih, Bu, gawiannya? Mungkin masyarakat ada yang belum tahu pula BKPSDM tuh apa sih. Nah, ya langsung. Ya, jadi ya ini Dian jawab ya, ini masalah mengenai
BKPSDM ya. Mungkin kalau dulu masyarakat itu lebih mengenal dengan BKAD ya, Badan Kepegawaian Negara. Tapi sejak tahun berapa ya itu 2018 kalau tidak salah itu berubah organisasinya menjadi BKPSDM. Sama baik, cuman berubah nama baik ya. Jadi BKPSDM ini adalah namanya juga BKPSDM, Badan Kepegawaian ya dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jadi dia tuh yang ngurus pegawai, yang berhubungan dengan pegawai negeri sipil untuk yang bekerja di pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Iya, dari penerimaannya, mulai dari penerimaan, penilaian kinerja itu bidang saya itu ngurusi penerimaan pegawai, penilaian kerja. Jadi pegawai yang sudah ada ini dinilai kinerjanya seperti apa, kemudian masalah hukuman disiplinnya pegawai, masalah atribut-atribut pegawai ya, cuti ya, kartu mengartu, terus tuh cerai pegawai, terus tuh pegawai yang bandel-bandel diurusi juga, data pegawai itu. Selain itu juga mengenai ada lagi bidang untuk mutasi pegawai, terus tuh pengangkatan pejabat, terus ada lagi diklat pengembangan sumber daya manusia kan ada lagi itu ya. Semuanya berhubungan dengan pegawai di situ diurusin. Pegawai negeri sipil Pemkab Oku ya. Oke, Dian. Itu dia Ibu Dian ya tugasnya. Jadi selain ngurusi karena kan PNS itu kan awal mula ya, awal mula diuhang nak jadi pegawai tadi ya. Sampai pensiun. Sampai pensiun diurusi nih oleh pihak BKPSDM-nya ya. Sejauh ini Kabupaten Oku Diwe untuk para PNS-nya ngatik lah Bung ya, yang dipecat dengan deda hormat. Banyak. Waduh. Banyak. Itu gara-gara apa tuh? Itu Kabupaten Oku ini termasuk banyak karena dulu almarhum Pak Bupati memang pengen menerapkan aturan disiplin pegawai itu PP 53 dulu kan, sekarang sudah berubah. Pengen menerapkan benar-benar itu. Jadi pegawai-pegawai yang tidak masuk kerja, yang tidak disiplin itu kan ada aturan di situ di PP 53. Banyak sudah diberhentikan. Yang kemudian berbuat asusila misalnya kan, ada lagi yang melanggar larangan dan tidak mematuhi aturan yang lain, banyak itu sudah berhenti. Termasuk tinggi kita kalau di Kabupaten Oku. Termasuk tinggi karena memang Mak Bupati memang strength dan disiplin. Oke, lanjut lagi nih ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ngomong siapa nih, Mang? Ini Mang siapa? Mang Jai, Jainuddin. Mang Jai di Kota Baru. Oke. Kota Baru. Nah, nanya apa nih? Kota Baru. Di Martapura. Nah itu Bu. Asik. Tebak-tebakan ya? Ibu Ngari tadi. Ini prosedur untuk mengajukan mutasi. Ini aku di daerah. Nah, ngajukan mutasi ke daerah yang para rumah. Prosedurnya. Oke. Itu kian Bung. Mamang Jai ini PNS berarti ya? PNS, Bung. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mang Jai, sebenarnya kalau aku ini bukan kabid yang membidangi bidang mutasi, tapi atas nama BKPSDM akan dijawab pertanyaan dari Mang Jai ini bahwa kita itu bisa mutasi kemanapun tuh bisa. Yang penting kita harus yang kita tuju dan yang akan kita tinggalkan tuh ada jabatan yang kita tuju itu ada tersedia. Sekarang kan tidak bisa seperti dulu lagi sembarangan mutasi entah nak taruh di mana, tidak bisa sekarang. Kita harus sesuai dengan kebutuhan daerah itu. Dia ada jabatan sekarang itu seluruh ASN itu ada jabatan dan ada peta jabatan, ada anjap ABK. Jadi di daerah yang kita tuju itu harus tersedia apa yang akan kita tuju. Kalau tersedia bisa kita pindah. Dan yang di tempat kita sekarang bersedia melepaskan. Nah, itu bisa kita urus saja usul mutasi ke BKPSDM. Silakan datang ke BKPSDM untuk mengusulkan mutasi. Nanti akan dilayani. Oke, itu dia Bang Jai ya. Silahkan lanjut lagi kali ada anak gabungan 0735322622. Karena lah jam 9:50 tadi angka-angka kalau kita balik lagi ya. Sebelum nutup masih ada yang nak liwat siko. Talkshow Batu Raja Radio.
Oke, lanjut lagi ading Kang Kanca. Inilah 6 menit lagi jelang ke jam 10 pagi. Kita tutup kuda ini Ibu Ari Susanti ya sebagai dari Kabid Pengadaan, Penilaian Kinerja dan juga Pemberhentian Informasi dan Informasi BKPSDM Kabupaten Oku ya. Karena lana habis waktunya data hasil ya. Jadi sebelum kita tutup, sebelum Ibu Arinya pamit ading Kang Kanca, mungkin ada yang disampaikan nih Bu sebagai penutup kita Majika Tuhang tuh closing statement ya. Iya. Silahkan. Ya ini Bung Alipa, saya sebagai apa ya dari BKPSDM ini, wakil dari BKPSDM ini senang sekali diundang di radio Batu Raja Radio ini ya. Kami sekalian bisa mensosialisasikan layanan-layanan di bidang kepegawaian ya. Untuk itu kapan-kapan bolehlah Bung, kami bersedia diundang lagi. Oke, siap. Saya akan yang katanya tadi closing statement ya. Iya. Nah, karena ini temanya adalah penerimaan CPNS ASN ya, ASN ya. ASN terdiri dari CPNS dan P3K ya. Nah, jadi karena ini sehubungan dengan penerimaan ASN, saya ingin menyampaikan kepada adik-adik semua yang ingin mengikuti CPNS maupun P3K, jadi persiapkanlah diri kalian dengan baik, sebaik-baiknya ya, karena kesempatan untuk mengikuti seleksi ini tidak selalu ada, kan ya, dan metodenya juga sudah semakin ketat, saingnya juga semakin banyak, jadi persiapkan diri sebaik-baiknya, jangan sampai kehilangan peluang untuk menjadi CPNS maupun P3K. Nah itu untuk yang baru mau mengikuti. Kemudian saya juga ingin berpesan kepada yang sudah menjadi ASN ya, karena saya juga bertugas untuk menindak yang melanggar disiplin. Nah, ya. Jadi untuk yang sudah jadi PNS bekerjalah dengan baik, karena sekarang ini peraturan mengenai disiplin semakin ketat dan ribuan orang ingin menjadi PNS. Nah, jadi kita harus bersyukur sebagai orang yang sudah terpilih menjadi PNS. Oleh karena itu bekerjalah dengan baik, sebaik-baiknya. Oke. Itu dia. Itu saja, Bung. Terima kasih nih ya atas kehadiran kamu. Jumpa lagi di lain waktu. Semoga dinyatakan kesempatan lah untuk berbincang-bincang santai lagi di waktu selanjutnya. Ibu Khalifah bersama dengan Ibu Ari Susanti pamit ading Kang Kanca ya, yang mewakili BKPSDM Kabupaten Oku pagi ini. Sudah ini ada santan kince, sajian santai keluarga tercinta. Akhir Selasa bakal dikanci oleh Bung Nur Nyenggut ke jam 12 siang kala. Halakulu negekian di 103,1 Batu Raja Radio Jumpa kita Etnikom Jaringan Media Etnik Indonesia. Kuah santan raginya putih. Cukup sekian wan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.